Faris. Aku akan bercerita tentang asal-usul desa Kebocoran. Hai sobat, pernahkah kalian mendengar nama sebuah desa di Kabupaten Banyumas yang disebut Desa Kebocoran? Desa ini ada kisahnya loh. Rika pengen ngerti, Akak pengen ngerti banget. Angger Rika pengen ngerti, rumah ceritaku ya. Dikisahkan pada tahun 1482 sampai 1521, Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran berhasil mencapai puncak keemasan. Prabu Siliwangi memiliki 4 anak, diantaranya adalah Raden Banyaksatra atau Kamandaka. Dikisahkan kala itu, Raden Banyaksatra telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk menjadi raja. Sebagai syarat untuk menjadi raja, Raden Banyaksatra harus menikah terlebih dahulu. Raden Banyaksatra mau menikah asalkan calon istrinya mirip dengan ibunya tercinta, baik dari segi kecantikan ataupun wataknya. Kanda, aku mau menikah asalkan calon istrinya mirip dengan ibunya tercinta, baik dari segi kecantikan ataupun wataknya. Apa? Pergi kamu dari kerajaan ini, ucap ayahnya. Mendengar syarat yang diajukan Raden Banyaksatra, Prabu Siliwangi pun merasa tersinggung karena dianggapnya ingin menikahi ibunya. Sehingga Raden Banyaksatra pun diusir dari kerajaan. Akhirnya Raden Banyaksatra memilih untuk mengembara untuk mencari pendamping hidup. Ia menyamar sebagai rakyat selatan dan berganti nama menjadi Kamandaka. Kamandaka mengembara sampai ke Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Kedatangannya ke Pasir Luhur ingin menemui putri cantik anak bungsu sang adipati yang bernama Dewi Ciptarasa. Kamandaka diangkat sebagai anak oleh Riksanata, seorang patih di Pasir Luhur. Suatu ketika, Kamandaka ingin sekali melihat wajah Dewi Ciptarasa. Ujuk dicinta menampar tiba. Ketika Adipati Kandadaha mengadakan hiburan tangkap ikan beramai-ramai untuk rakyat Pasir Luhur, Dewi Ciptarasa pun ikut melihat hiburan tersebut. Sehingga Kamandaka pun bertemu dengan Dewi Ciptarasa. Perbuatan Kamandaka untuk menemui Dewi Ciptarasa dianggap mencoreng Adipati. Hai Kamandaka, berani-beraninya kamu mendekati putriku. Kau adalah rakyat jelata, tidak pantas sekali sampai kau meminang putriku. Hai Patih Riksanata, bunuh dia. Sebagai seorang ayah angkat, Riksanata pun merasa bingung untuk membunuh Kamandaka. Akhirnya Kamandaka lari dan dikejar-kejar oleh prajurit kadipaten. Ia akhirnya terjun ke Sungai Logawa dan bersembunyi di dalam gua. Para prajurit mengira bahwa Kamandaka terbawa arus dan mati di sungai, padahal masih hidup. Kamandaka memiliki kegemaran memelihara ayam jantan untuk diadu. Ayam jantan kesayangannya yang paling baik diberi nama Maju. Suatu ketika, ayahnya yaitu Prabu Siliwangi merasa gelisah akan keberadaan Raden Banyaksatra. Ia merasa khawatir dan memerintahkan putranya yaitu adik dari Banyaksatra sendiri yang bernama Banyaksnampar untuk mencari kakaknya. Hai Banyaksnampar, ayah minta tolong carikan kakakku dan usahakan sampai dia ketemu. Baik ayah, aku akan segera mencari kakakku. Lalu Banyaksnampar pun pergi mencari kakaknya. Dia menggunakan nama samaran Raden Siliwangi untuk mencari kakaknya. Daerah pertama kali yang ia tuju adalah daerah Pasir Luhur. Di daerah tersebut, Raden Siliwangi mengabdikan diri sekaligus mencari kakaknya. Setelah beberapa waktu di Adipaten Pasir Luhur, Raden Siliwangi mendengar bahwa kakaknya masih hidup dan berada di suatu desa sebagai penyambung ayam. Berita tentang Kamandaka yang masih hidup sampai terdengar oleh Adipati Kandadaha. Lalu Adipati Kandadaha yang mendengarnya pun merasa murka dan mengadakan sayembara untuk membunuh Kamandaka. Hai rakyatku, kumpullah kalian di lapangan. Aku akan mengadakan sayembara untuk saudara-saudara semua. Barang siapa yang dapat membunuh Kamandaka, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Siliwangi pun mengikuti sayembara tersebut. Ia tidak tahu bahwa kakaknya itu adalah Raden Kamandaka yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Siliwangi pergi ke tempat sabung ayam dan dengan membawa jagung
diadu dengan jagomu. Aduh, perutku keluar darah. Kenapa perutku? Jerit Siliwangi. Kamandaka, kejar dia! Teriak Siliwangi. Kamandaka lari dan dikejar-kejar oleh prajurit Kadipaten di bawah pimpinan Siliwangi. Kamandaka lari ke arah timur menuju Purwokerto. Dalam pelariannya, Kamandaka terjatuh dan terluka. Ketika sampai di sebuah sungai, Kamandaka membasuh lukanya dengan air, namun darah terus mengalir dengan derasnya seperti keran yang bocor, sehingga tempat Raden Kamandaka pun mengalami luka parah, maka disebut desa kebocoran. Mangan ketuk dicampur cau, ketuk asin kakehen uyah, mayukan pada sregep sinau menjadi wong tua pada bunga. Semene bae ceritaku ya Lur. Moga-moga